وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Baik, fadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Qala al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani fi kitabi Ibnu Hajar. Qala al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, faslun ma yusna'u biman arada al-murur baina yadayil musalli. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila syai'in yastaruhu minan nas. Yastaruhu minan nas. Kif yastaruhu? Yasturuhu. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah fa inna ma'ahu al-qarin. Baik, hadis pertama yang kita bahas di duha ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Jika seorang dari kalian salat menghadap sesuatu yang menjadi sutrah antara dirinya dengan orang-orang. Gitu, ya. Jika kalian sholat dalam keadaan pakai sutrah, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Lalu ada satu orang yang ingin melewati di hadapannya, itu antara dirinya dengan sutrah, falyadfa'hu, maka hendaklah dia cegah. Fa in aba falyuqatilhu, kalau orang tersebut tetap pengen lewat, maka falyuqatilhu, maka tambahkan perlawanan antum, tambahkan perlawanan atau pencegahan, ditambah lebih dicegah lagi. Falyuqatilhu itu perangi, sebenarnya makna perangi, tapi maksudnya di sini tambahkan kadar pencegahan itu. Fa innama huwa syaitan, sesungguhnya dia adalah syaitan. Ini satu lafal. Lafal lainnya dalam riwayat lainnya fa inna ma'ahul qarina, sesungguhnya bersamanya itu ada qarin, maksudnya jin qarin. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau dalam riwayat salah satu dari jalur periwayatan ada kisah panjangnya.
yaitu riwayat atau bagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri sebelumnya dari Abu Salih As-Siman. Dia berkata, "Ra'aitu Abu Sa'id Al-Khudri fi yaumi Jum'atin yusalli ila syai'in yasturuhu minan nas." Saya melihat Abu Sa'id Al-Khudri di suatu hari Jumat, dia sedang salat menghadap dan maksudnya sedang salat dalam keadaan bersutrah. Fa'arada syabun min bani Abi Mu'aytin an yajtaza baina yadayhi. Maka ada seorang pemuda dari Bani Abi Mu'ayt itu pengen melewatinya. Fadafa'a Abu Sa'id fi sadrih. Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mencegahnya di dadanya nih. Begini, dicegah. Pemuda itu dicegah supaya enggak lewat. Fa nadhara asy-syabbu falam yajid musaghan illa baina yadayhi. Maka pemuda itu pun melihat dan dia enggak seperti merasa enggak ada tempat untuk lewat kecuali harus lewat di hadapan Abu Sa'id Al-Khudri yang lagi salat. Fa'ada liyajtaz. Maka dia pun balik kemudian ngomong lewatin lagi di depan Abu Sa'id Al-Khudri, fadafa'a sadrah. Maka lagi-lagi fadafa'ahu Abu Sa'id ashadda min al-ula. Maka Abu Sa'id mencegah lebih keras lagi daripada sebelumnya. Fanala min Abi Sa'id. Maka kesallah itu pemuda itu kepada Abu Sa'id Al-Khudri, mau lewat kok dicegah-cegah, bahkan makin mikinan mencegahnya gitu. Thumma dakhala ala Marwan fasyaka ilaihi ma laqiya min Abi Sa'id. Kemudian akhirnya pemuda itu menemui Marwan yang saat itu menjadi khalifah dan mengeluhkan hal ini kepada Marwan. Fa dakhala Abu Sa'idin khalfahu ala Marwan. Maka Abu Sa'id pun mendatangi dan hadir di belakangnya Marwan dan berkata, Marwan berkata, di sini Abu Sa'id yaitu menemui juga Marwan setelah pemuda itu melapor. Maka berkata Marwan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Ma laka wa li ibni akhika ya Abu Sa'id? What happened to you? What happened to you ya Abu Sa'id?" Maka baru tertunaikan hadis ini. Saya pernah mendengar, kata Abu Sa'id, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika seorang dari kalian salat menghadap sutrah, maka lalu ada orang yang pengen melewati antara dirimu dan sutrah, maka hendaknya cegah. Kalau dia tetap pengen lewat situ, maka cegah lebih keras lagi, karena dia adalah syaitan. Begitu ya. Dan dalam riwayat Muslim ada lafal yang berbeda, yaitu fa inna ma'ahu al-qarin. Maka sesungguhnya dia sedang bersama dengan jin qarinnya. Ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan lebih detail tentang hadis ini, ikhwan. Idza shalla ahadukum ila syai'in, jika seorang dari kalian salat menghadap sesuatu, kemudian maksudnya ada sutrahnya, terus ada yang pengen lewat di antara itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan untuk mencegah orang yang pengen lewat di depan orang yang salat, selama itu ada di antara sutroh dan dirinya. Ya, adapun kalau di luar sutroh, maka ini menunjukkan tidak apa-apa untuk lewat di sebelah sana. Hadis ini menunjukkan hal itu. Dan zahir dari hadis ini menunjukkan bahwasanya wajib hukumnya untuk mencegah orang yang mau lewat di depan orang salat. Wajib di sini pertama yaitu orang yang salat itu wajib mencegah. Ya, wajib mencegah. Dan boleh juga kalau misalnya ada orang lain yang di dekat orang yang salat ini melihat ada fulan pengen ngelewatin orang yang salat, boleh juga berkontribusi untuk mencegahnya dalam bab nahi munkar. Jadi hukumnya ini wajib mencegah orang yang lewat di depan kita saat kita salat.
Walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak wajib, namun zahir dari hadis ini menunjukkan wajib. Menunjukkan wajib agar kemungkaran tidak terlakukan sebelum terjadinya. Mungkin itu yang lebih afdal. Harus sering ingetin. Kecuali mungkin di konteks yang memang dimaklumi, seperti crowded di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang tidak memungkinkan untuk mencegah. Maka Allah lebih tahu keadaannya. Baik. Dan perkataan Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuh." Jika seorang dari kalian salat menghadap sesuatu yang jadi sutrah buat dia, mafhum dari hadis ini adalah, mafhum mukhalafahnya adalah, illam yadh' lahu sutrah falaysa lahu an yadfa'hu. Kalau misalnya enggak pakai sutrah, maka tidak perlu untuk mencegah. Faham enggak ikhwan maksudnya? Kata Nabi, pahami baik-baik, konsentrasi. Kata Nabi, "Idza shalla ahadukum ila syai'in." Kalau misalnya seorang dari kalian salat menghadap sutrah, ada sutrah ini. Kemudian ada seorang ingin ijtiyaz, yaitu ingin murur atau lewat di depan antum. Falyadfa'hu, maka cegah ketika memang ada sutrah. Dalam zahir hadis gitu. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari hadis ini adalah, pemahaman terbaliknya adalah, adapun jika antum enggak pakai sutrah dalam salat, terus ada orang yang lewat di depan antum, maka tidak usah dicegah. Faham enggak ikhwan maksudnya? Karena hadis ini diikat dengan zahirnya, diikat dengan apa? Dengan kriteria adanya sutrah. Kalau ada sutrah, ada yang mau lewat, cegah. Kalau enggak ada sutrah, ada yang mau lewat, ya udah. Begitu. Ini pendapat sebagian ulama mengacu pada hadis ini. Ya, bahkan Imam Nawawi rahimahullah menghikayatkan adanya kesepakatan ulama bahwasanya mencegah ini dikhususkan untuk orang yang menjadikan antara dirinya dengan sutrah, orang yang menjadikan adanya sutrah di hadapan salatnya. Namun hikayat ijma' ini perlu ditinjau kembali. Kenapa? Karena yang zahir adalah terjadi khilafiyah dalam masalah ini. Pendapat kedua dalam masalah ini adalah bahwasanya orang yang salat itu mencegah siapapun yang lewat secara mutlak, baik dia pakai sutra atau tidak. Dan pendapat ini yang Anda lebih condong padanya. Memang betul, zahir dari hadis mafhum mukhalafah menunjukkan kalau antum enggak pakai sutra enggak usah mencegah. Mafhum mukhalafahnya begitu. Tetapi ketika ada mafhum mukhalafah, namun kemudian ada qarinah atau indikasi lain, ya, ada qarinah atau indikasi lain, apalagi ada dalil yang valid untuk itu, maka mafhum mukhalafah kadang-kadang tidak dipakai, karena lebih memakai dalil yang menunjukkan pembatalan mafhum mukhalafah. Paham gak di sini? Enggak, bingung ya? Ustaz Nasikhin gimana? Ustaz Nasikhin agak bingung, ngantuk juga ya? Enggak apa-apa. Tapi jangan, ya. Enggak apa-apa tapi jangan, gitu, ya. Ya. Kalau di sini Ana enggak boleh ngantuk sih kalau di sini, karena beda. Kalau antum kajian zuhur itu boleh ngantuk. Kalau jam segini jangan dulu, ya. Ana ulangi ikhwan. Jika suatu hadis memiliki mafhum atau hal yang terpahami dari hadis itu, kemudian ada mafhum muwafaqah yang terpahami selaras, mafhum mukhalafah yang terpahami apa kontrasnya. Ana kasih contoh. Kata Nabi SAW, ini sebagai pemahaman, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Perhatikan. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan pada kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faham akan agama. Oke? Faham gak di sini? Taib. Sekarang mafhum muwafaqahnya adalah, jika
antum lihat, jika ada seseorang dia faham fikih salat, berarti Allah kehendaki kebaikan buat dia enggak? Jelas enggak ini? Jelas. Antum dapatkan dulunya antum enggak kenal fikih, sekarang antum belajar fikih, berarti mafhum muwafaqahnya secara refleksinya gitu, Allah menghendaki antum kebaikan enggak? Oke, baik. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya adalah orang yang tidak mau faham agama, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan buat dia. Faham enggak di sini, ikhwan? Orang yang tidak mau faham agama, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan buat dia. Ini mafhum apa namanya? Mukhalafah. Pemahaman kontradiktifnya gitu loh. Pemahaman terbaliknya. Gimana? Mas sampai sini paham? Siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan jadikan dia paham agama. Pemahaman terbaliknya, berarti orang yang enggak mau paham agama, berarti Allah tidak ingin kebaikan padanya. Sampai sini paham? Oke. Itu namanya mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Ada hadis lain. Nah, ini baru kita menuju ini. Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bi khaira yusib minhu." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan berikan musibah buat dia. Faham di sini, kawan? Barang siapa yang Allah Ta'ala ingin kebahagiaan padanya, maka Allah akan berikan dia musibah. Oke? Pemahaman terbaliknya adalah orang yang tidak Allah berikan musibah, berarti Allah tidak inginkan padanya kebaikan. Apakah pemahaman terbalik ini bisa dibatalkan dengan hal lain? Bisa. Karena kalau pemahaman terbalik ini kemudian kita jadikan kaidah, bahaya juga. Benar gak? Mas, antum kena musibah gak? Enggak, berarti Allah gak sayang sama antum. Enggak bisa gitu dong. Enggak. Karena ada indikasi atau dalil lain. Misalnya antum zikir pagi petang, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, minta perlindungan pada Allah dari musibah-musibah terkait badan, pendengaran, penglihatan. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali, ya Allah jagalah saya. Artinya tidak semua orang yang sedang tidak mendapatkan musibah berarti dia sedang tidak Allah kasih kebaikan, enggak juga. Sampai sini paham enggak? Anak ulangi sedikit lah ya, supaya betul-betul. Ada kalanya pemahaman terbalik akan suatu hadis itu valid, betul. Seperti tadi, yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan padanya, pasti Allah berikan dia ilmu, gitu loh, buat dia paham. Sehingga orang yang enggak mau paham agama, berarti Allah enggak kehendaki pada kebaikan. Ini benar enggak kau ini? Benar. Sekarang, man yuridillahu bi khaira yusib minhu. Atau yusab minhu juga bisa. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan berikan musibah pada dia. Allah uji dia dengan musibah. Apakah pemahaman terbaliknya ini valid, bahwasanya orang kalau enggak dikasih musibah berarti Allah enggak sedang sayang sama dia? Apakah kayak gitu cara berpikirnya? Tidak. Karena ada kalanya seseorang terhalangi dari musibah karena kebaikan dia, karena sedekah dia, karena doa dia, karena zikir dia. Benar enggak? Maksudnya di sini mafhum mukhalafah, ada qarinah atau dalil lain yang menunjukkan ini tidak valid mafhum mukhalafahnya. Gitu loh. Nah, sekarang Nabi mengatakan, jika seorang dari kalian salat menghadap sutrah, kemudian ada yang mau lewat, cegah. Mafhum mukhalafahnya adalah, kalau kalian sholat yang enggak pakai sutrah, ada yang mau lewat, ya biarin aja berarti, gitu kan? Apakah ini valid? Maka ulama versi kedua mengatakan ini tidak valid mafhum mukhalafahnya, karena ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya mencegah orang lewat dari sholat kita itu tidak disyaratkan dengan adanya sutrah dulu. Sebagaimana dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi, fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu qarin." Jika seorang dari kalian salat, maka jangan biarkan seorang pun melewati hadapan kalian.
Jika dia tetap nolak, maka perangilah dia. Ketahuilah bahwasanya ada qarin, jin qarin sama dia. Lihat di sini hadis ini, idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi. Kalau seorang dari kalian salat, maka jangan dia biarkan seorang pun untuk lewat di depannya. Mutlak atau muqayyad? Mutlak. Umum. Dalam konteks salat apapun itu, ada sutra atau enggak disebutkan dalam hadis ini. Maka ini ulama kedua mengatakan, ini hadis ini menunjukkan bahwasanya hal ini bersifat umum. Bukan hanya pas ada sutra saja. Sedangkan hadis yang ada di kitab antum, di kitab Bulughul Maram, itu hadis namanya hadis muqayyad. Yaitu yang diikat dengan apa? Dengan ketentuan atau kriteria adanya sutra. Itu pemahaman ulama kedua. Pemahaman ulama pertama akhirnya menjawab, iya betul, hadis yang antum sebutkan barusan itu adalah hadis mutlak untuk semua kondisi tanpa sutra atau dengan sutra. Namun kaidahnya adalah al-mutlaq yuhmalu 'ala al-muqayyad. Sesuatu yang umum jika ada yang khusus maka dibawa ke khusus. Sesuatu yang mutlak jika ada hadis muqayyad maka dibawa kepada yang muqayyad. Itu jawaban ulama pertama. Namun tetap para ulama yang kedua tetap bersikukuh dengan pendapatnya dan mengatakan bahwasanya tidak semua hal yang mutlak itu langsung dihadapkan, langsung dimuqayyadkan langsung, enggak semuanya. Ya. Karena apa? Karena qaid di sini adalah qaid aghlabi, yaitu pengkaitan yang sifatnya mayoritas. Apa maksudnya? Orang kalau misalnya ngelewatin orang sholat padahal udah jelas ada sutroh, keterlaluan nggak sebenarnya? Keterlaluan. Ini maksudnya aghlabi. Ini orang ini udah keterlaluan, makanya kita ini lebih ditekankan yang seperti itu. Ya, lebih mayoritas yaitu orang yang lebih berhak untuk dicegah itu orang yang keterlaluan seperti ini. Ya. Tapi itu bukan berarti bahwasanya kita pas nggak pakai sutra atau nggak kelihatan ada sutra kita sholat, kemudian ada orang lewat, itu bukan suatu munkar, bukan begitu. Melainkan tetap itu kemungkaran yang tetap dicegah. Artinya hadis yang di kitab antum itu la mafhumalah. Mafhum darinya itu tidak dipakai. Artinya mafhum mukhalafah tidak dipakai. Maka dalam usul fikih ada beberapa kaidah berkaitan mafhum yang mana mafhum tersebut tidak dipakai, seperti mafhum mukhalafah kalau berkaitan dengan taqyid aghlabiyah, yaitu pengkaitan yang sifatnya mayoritas, maka mafhum mukhalafah tidak dipakai. Atau misalnya al-adad la mafhumalah, bilangan itu tidak bisa dijadikan sebagai bahan mafhum mukhalafah. Apa contohnya? Misal sab'atun yudhilluhumullah la yudhillu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi dari naungan oleh Allah Azza wa Jalla di hari yang tidak naungan kecuali naungan darinya. Disebut oleh Rasulullah 7 ini. 7. Apakah di sini bisa dipahami bahwasanya yang dinaungi oleh Allah oleh naungan dari Allah Azza wa Jalla di hari kiamat hanya 7 golongan tersebut? Enggak, ada juga golongan-golongan lain. Ya. Kemudian juga idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Jika mati anak Adam maka akan terputus amalnya kecuali 3 hal. 3 ini apakah bisa kita katakan ada mafhum mukhalafah, yaitu bahwasanya kalau enggak memenuhi 3 ini maka pasti terputus amalnya? Enggak juga. Karena ada dalil lain yang menunjukkan ada lebih dari itu. Nah, persis seperti ini juga. Ada dalil lain umum mutlak yang menunjukkan bahwasanya untuk siapapun yang lewat di depan orang sholat persis di depannya maka dicegah, bukan hanya yang pakai sutra saja, dan itu pendapat yang lebih sahih insyaallah. Sehingga kalau antum misalnya enggak pakai sutra sholatnya,
Atau tadi antum pakai sutrah cuman terbang dia sutrahnya. Ya mungkin sutrahnya burung, jangan pakai burung. Atau sutrahnya misalnya orang. Kemudian orang itu ketika tahu antum jadikan sutrah dia nggak terima, terus dia pergi. Akhirnya non sutrah. Dan kemudian ada yang mau lewat di depan antum, dan yang lewat orang yang tadi antum jadikan sutrah. Ah, ini syaitan beneran. Nah, jadi tetap dicegah. Walaupun antum nggak pakai sutrah, itu pendapat yang lebih sahih. Kemudian di antara faedah penting lainnya, bahwasanya al-harakatu limaslahatis shalah jaizah. Bergerak untuk maslahat salat itu boleh. Bergerak untuk maslahat salat itu boleh. Baik untuk maslahat salat sendiri, apalah lagi untuk maslahat salat berjamaah seluruhnya. Baik untuk maslahat salat sendiri, gerak itu boleh. Apalagi kalau untuk maslahat salat jemaah seluruhnya atau umumnya. Untuk maslahat pribadi yaitu apa? Dia mencegah orang yang mau lewat di hadapannya persis. Dia cegah, itu kan perlu gerakan, maka boleh. Bahkan kalau dia terus ngotot pengen lewat, makin antum cegah. Tanpa suara, tanpa bicara. Kemudian untuk maslahat jemaah, mematikan sesuatu, misalnya alarm, ringtone handphone berupa lagu, maka itu tidak masalah bergerak. Bahkan kadang gerakannya perlu beberapa langkah, itu tidak masalah. Atau misal menghidupkan token, bukan menghidupkan di sini bukan token, apa namanya? Dinaikin tuh apa? Kan jeglek gitu. Terus kalau lawan jeglek lawannya apa? Gej. Ya. Diaktifkan lagi gitu loh. Karena apa? Karena yang sholat berjamaah ini mereka ketika mati listrik, emang mereka nggak bisa melihat yang lain, kemudian mungkin kipasnya berhenti, AC berhenti dan kepanasan dan terganggu sholat mereka, maka diperbolehkan untuk demi maslahat umum sholat. Tapi cuman naikin doang. Adapun kalau ngisi token nggak boleh. Ya, buka m-banking dulu, transaksi. Ini jual beli dong berarti dalam sholat, batal sholatnya jual beli. Ya begitu. Taib, itu tadi tentang melewati orang yang sholat dan dicegah dengan tangan. Fadhal, lanjutkan. Fadhal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'a wa in lam yajid falyansib 'asa wa in lam yakun falyahuttat khattan thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa lam yusib man za'ama annahu muttaribun bal huwa hasanun. Tolong dikasih ke Ustaz Nasihin, bisa tolong bacakan terjemahannya Ustaz, fadhal. Dikasihin ininya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian salat, maka hendaklah dia meletakkan sesuatu di depannya. Jika dia tidak mendapatkan, maka hendaklah dia menancapkan sebuah tongkat. Jika tidak ada, maka hendaklah dia membuat suatu garis. Kemudian siapapun yang lewat di hadapannya tidaklah memudaratkannya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah serta disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan tidak benar siapa yang mengira hadis ini muttarib, akan tetapi hadis ini hasan. Taib, ahsan, jazakallahu khair. Hadis ini dhaif. Hadis dhaif. Hanya maknanya, secara makna dipakai oleh para ulama. Karena meskipun hadisnya dhaif, namun secara prinsip merupakan cabang dari spirit kalimat Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Coba kita baca hadisnya.
idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'a. Jika seorang dari kalian salat, maka jadikanlah di hadapannya sesuatu sebagai apa? Sutra. Sebagai sutra. Fa illam yajid falyansib 'asa. Kalau tidak ditemukan maka tancapkan apa? Asa. Asa itu apa? Tongkat, tipis dia tongkat, ikhwan. Ditaruh di tongkat. Kalau antum bawa pacul, masuk ke ini, plek pacul. Masuk. Iya. Pacul kan ini kayak tongkat. Atau mungkin tongkat antum tuh pacul gitu, ya. Fa illam yakun falyakhutta khatta. Dan kalau misalnya enggak ada tongkat yang berdiri seperti itu, maka apa? Bikin garis. Thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Kemudian tidak masalah orang yang berjalan melewati di hadapannya. Nah, muskilahnya bagi sebagian fuqaha adalah kalimat thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Kemudian tidak masalah orang yang melewat di depan antum gitu. Muskilah. Karena secara makna ini bertentangan dengan hadis Bukhari Muslim yang tadi kita sebutkan, ya enggak? Karena hadis Bukhari Muslim ada orang disebutkan dalam hadis, lalu ada orang yang pengen melewati di hadapan antum maka falyadfa'hu. Lah di sini la yadurruhu man marra baina yadayhi. Enggak masalah orang lewat di depan antum. Maksudnya la yadurruhu ini maksudnya la yubtiluhu, memang bisa makna itu. Tapi kan tuhannya ini tidak ada masalah gitu loh. Orang lewat enggak masalah asal antum ada sutra. Dan hadis ini dhaif. Maka wallahu alam yang bisa dipakai mungkin adalah hukum di kalimat fa illam yajid falyansib asa fa illam yakun falyakhutta khata, itu dipakai. Namun kalimat thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi ini enggak, karena bertentangan jelas dengan hadis riwayat Bukhari Muslim yang tadi kita sebut, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka ini menjadi dalil lainnya, walaupun terlepas dari kedhaifan hadis ini, menjadi dalil disyariatkannya orang yang salat untuk membuat sutrah atau menancapkan sutrah. Ya. Dan sutra itu tentu lebih terwujud lebih besar, lebih afdal. Dia lihat apa yang mau dia jadikan sutra, tembok, tiang, lemari atau rak buku atau rak Quran bisa, ya, atau pohon. Kalau sutra antum pohon beringin gimana, ikhwan? Sutrohnya pohon beringin, ada pohon beringin antum salat jadikan itu sutroh. Innamal a'malu binniyat gitu. Gimana ikhwan? Kalau pohon beringin itu adalah tempat keramat yang diagungkan orang, maka haram salat di situ. Saddu dzari'ah, mencegah keburukan. Antum enggak boleh salat di situ. Kenapa enggak boleh? Karena itu tempat dilakukan syirik. Dan orang akan mengira antum sedang berbuat seperti perbuatan orang-orang musyrik. Itu jika mungkin begitu ya antum melakukan itu, naudzubillah min dzalik ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya tidak ada tongkat, tidak ada hal yang menancap dan seterusnya? Maka yang tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam yajid falyakhutta khatta. Kalau misalnya tidak ada benda yang bisa antum pakai atau tidak ada garis, tidak ada benda, maka hendaklah menggaris. Muskilah sekarang adalah hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan di masjid untuk garis itu. Nah ya, antum bawa pilok gitu, karpetnya antum gitu. DKM melihat. Astagfirullahaladzim. Diapain Pak? Sutra. Jawabnya juga polos. Sutra. Lah.
Bingung DKM-nya. Bener, DKM juga bingung karena gak punya ilmu ini gitu loh. Kok sutro? Bukannya sutro. Tuh tembok ada bisa ini. Kata dia menjawab nih. Ada hadisnya walaupun dhaif tapi dipakai oleh fuqaha. Fa illam yajid falyakhutta khatta. Sok bingung DKM. Jawab apa gitu. Disuruh garis. Tapi ini pakai pilok, Pak, gitu kan. Ini ngerusak karpet masjid. Batil enggak itu perbuatan? Batil. Ini merusak. Terus gimana dong? Sementara Rasulullah SAW tetap menyuruh kita untuk falyakhutta khatta. Gimana? Nabi SAW tidak menyebutkan di sini dengan hadis dhaif ini tidak menyebutkan bagaimana tata cara bikin garisnya. Mau dia horizontal, vertikal atau silang atau apa enggak disebutkan. Apapun itu selama tanda garis itu masuk ke dalam khat. Dan di masjid tidak bisa kita bikin garis. Kaif, terus gimana caranya? Baik di masjid atau di tempat lainnya misalnya yang berubin atau pakai karpet, kaif. Maka kata para ulama kontemporer, sajadah antum, sutra antum. Sajadah antum, sutra antum. Bagaimana? Kaif sajadah sutra. Ketika antum hamparkan sajadah terus salat di situ, maklum bagi orang antum sedang salat, ya enggak? Karena sajadah terbatas. Ini seperti apa garis? Itu semakna dengan membuat garis sebagai sutra. Oke, paham enggak di sini, kawan? Begitu. Itu baik sajadah yang antum taruh di situ atau sajadah yang memang sudah permanen atau fix di situ atau karpet masjid dengan adanya garis pembatas antar karpet dengan karpet lainnya. Maka hakikatnya wallahu alam ini semua udah termasuk jika diniatkan sutroh maka ini sutroh. Sutroh darurat jika tidak ada sutroh yang sifatnya berdiri. Begitu. Ya. Kecuali kalau misalnya hadis tadi, ikhwan. Hadis ini nih, fala yadurru man ijtaza, gimana tadi? Ya, kalimatnya fala yadurru thumma la yadurru man marra baina yadayhi. Tidak masalah orang yang melewatinya di depannya. Nah, baina yadayhi di sini kalau dimaksud ha di sini, dhamir ha huwa di sini kembali kepada sutroh ya atau syai'an ya sutroh, maka berarti di bagian sananya di sananya sutroh gitu, nggak ada masalah. Tapi ala kulli hal kalau memang nggak ada sutroh, misal nggak ada sutroh, nggak ada yang nancep, nggak ada yang bisa menjadikan sutroh, maka bisa pakai sejadah. Dah sejadah hamparkan, orang bakal tahu kalau antum sedang sholat. Ya. Ya begitu ikhwan. Insyaallah tapi. Ya begitu. Wallahu alam. Maka sejadah ini dikiaskan dengan khat, yaitu garis. Fadhal, lanjutkan fadhal. Qala rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u as-salata syai' wadra' mastata'ta, akhrajahu Abu Dawud wa fi isnadihi dha'fun. Ya, baik, ahsan. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri lagi seperti yang tadi ya. Hadis yang sebelum-sebelumnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, La yaqta'u as-salata syai'un wadra' mastata'at. Tidak ada sesuatu pun yang memotong atau membatalkan atau memutus salat. Hindarilah semampumu.
Apa di situ apa terjemahan gimana? Hindarilah wadro apa wadro? Tahanlah semampumu. Ya. Hadis ini dhaif. Hadis dhaif. Karena ada perawi yang dhaif. Ya, bahkan 2 perawi yang dhaif. Dan juga ala kulli hal secara makna juga sebagian ulama mempermasalahkannya. Karena seolah-olah menafikan semua pembatal salat. Menafikan semua pembatal salat dari pihak yang berjalan di depan orang yang salat. Padahal ada hadis. Yaitu batalnya atau putusnya salat orang yang dilewati di hadapannya persis perempuan yang sudah haid, perempuan baligh, atau dilewati persis depannya himar, keledai, atau di depannya adalah kalb aswad, anjing hitam atau anjing pada umumnya. Ini pernah kita bahas kan ya? Oh, udah khalas. Itu hadis terakhir kita bahas. Setelah ini enggak dibahas. Udah, jazakallah khair. Ini dari siapa? Dari antum. Oh, karena dari antum. Antum perhatian banget soalnya, Masya Allah. Taib, kita udah pernah bahaskan tentang hadis yang terpotong salat seseorang karena dilewati salah satu dari 3 ini, yaitu imrah haidah, perempuan yang sudah haid. Ya enggak? Kemudian himar, keledai, dan kemudian yaitu apa satu lagi? Kalb aswad, anjing hitam, atau sebagian ulama mengatakan enggak mesti hitam, yang penting anjing gitu. Taib. Yang waktu itu kita bilang riwayat ada sebagian perawi mengatakan bahwa anjing hitam itu syaitan, itu enggak? Iya, taib. Itu udah kita bahas. Nah, hadis ini memang dhaif, namun dipakai oleh jumhur ulama. Untuk menafsirkan keterputusan yang dimaksud dalam hadis yang tadi kita sebutkan, terputusnya salat seseorang yang dilewati oleh perempuan haid, anjing hitam, dan juga keledai. Kan itu kan ada 2 pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan salatnya tidak batal. Ada yang mengatakan salatnya batal. Yang mengatakan salatnya batal, dilewatin perempuan yang haid nih. Ya, perempuan haid ngelewat tepat di depannya. Batal kata beberapa ulama. Loh kok batal? Lah itu ada hadisnya. Oke. Lah terus ini gimana hadis ini yang kata Nabi SAW dalam hadis ini, la yaqta'us sholata syai'. Enggak ada satupun yang bisa memutus salat kita. Hanya karena lewat enggak putus. Ini pendapat sebagian ulama, ini hadis dhaif. Enggak dipakai sehingga tetap membatalkan salat. Jumhur ulama mereka mengatakan, oh tidak batal salatnya secara keabsahan fikih. Dia hanya salatnya itu berkurang nilainya atau hilang konsentrasi dan semisalnya. Dan jumhur memakai hadis ini sebagai penafsiran bahwasanya la yaqta'us salata syai'un. Tidak ada yang bisa memotong salat kita. Walau kalau cuman orang lewat doang mah enggak bakal batal salat kita. Ya, ini khilaf di antara ulama. Perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Sebenarnya memang pendapat yang mengatakan batalnya salat orang yang dilewati oleh perempuan haid dan yang tadi 2 itu kuat juga pendapatnya karena jelas berselaras dengan hadis Nabi SAW dan tidak memakai hadis dhaif ini sebagai penafsir. Ya, begitu. Maka mungkin wallahu alam zahirnya batal salat. Wallahu alam. Namun jumhur ulama mengatakan sebaliknya tidak batal. Ya. Begitu wallahu alam. Ini masalah khilafiyah yang agak runcing juga kalau kita pikirkan. Taib, insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan mulai bab baru dari kitab salat, yaitu bab tentang khusyuk
Babul hathi 'alal khushu'i fi shalah. Bab anjuran untuk khusyuk dalam salat. Kita habiskan dulu waktu-waktu terakhir kita untuk membahas tentang masalah khusyuk dalam salat. Al-khusyu' secara bahasa dia maknanya apa? As-sukun wal inkhifad wal hudu. Yaitu as-sukun tenang. Al-inkhifad merunduk. Al-hudu tenang. Jadi al-khusyu' sukun itu diam, ya, diam. Diam itu sakinah, diam, tenang. Al-inkhifad itu ada sisi merunduk dia. Makanya orang yang khusyuk itu seperti ada ketertundukan diri gitu loh. Bagaimana seseorang bisa khusyuk tanpa dia tunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla? Al-hudu itminan, tenang. Namun ada perbedaan antara khusyuk dengan tumakninah. Ada perbedaan antara khusyuk dengan tumakninah. Dalam salat maksudnya. Dalam salat istilah khusyuk dengan tumakninah itu dua hal yang seolah serupa padahal beda hukum atau beda hakikat. Karena khusyuk itu lebih ke batin pada asalnya. Khusyuk lebih ke batin. Kemudian zahirnya itu anggota tubuhnya mengikuti batinnya. Adapun tumakninah itu lebih ke zahir. Tumakninah lebih ke zahir anggota tubuh termasuk lisan. Makanya Nabi SAW mengatakan farka' hatta tatma'inna raki'a fasjud hatta tatma'inna sajida. Dikaitkan dengan rukun-rukun salat berupa gerakan-gerakan tubuh atau pose-pose tubuh. Kemudian rukuklah kamu dengan rukuk dalam keadaan tumakninah. Sujudlah kamu dengan keadaan sujud tumakninah. Maka tumakninah bedanya dengan khusyuk. Khusyuk di qalbu yaitu batin, tumakninah di hay'ah yaitu di pose rukun gitu ya. Nah, orang yang tidak tumakninah itu secara absolut pasti tidak khusyuk. Orang yang tidak tumakninah pasti tidak khusyuk pasti. Coba antum lihat orang salat mantuk-mantuk. Ayam aja kesaing mantuknya sama dia, saking cepatnya. Kan? Tumakninah enggak ini? Enggak tumakninah. Tumakninah itu apa? Antum memberikan hak rukun atau pose rukun itu sesuai dengan kadar minimal bacaan gitu. Allahu akbar, subhanarabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Ini dapat enggak tumakninahnya? Dapat insyaallah menurut kebanyakan ulama. Oke, tapi kalau Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini gimana? Apakah itu tumakninah? Enggak. Apakah dia khusyuk? Pastinya enggak. Orang yang enggak tumakninah enggak mungkin khusyuk. Baik. Sekarang orang yang tumakninah pasti khusyuk enggak? Orang yang tumakninah pasti khusyuk enggak? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Iya. Bukankah begitu Hasan? Antum Hasan kan? Antum tumakninah dari tadi. Tumakninah. Kadang anak lihat antum ngefly. Masya Allah. Khusyuk? Antum khusyuk enggak? Khusyuk ini baru contoh tumakninah yang menjamak tumakninah dan khusyuk Syekh Hasan. Ya. Senyum dong. Ada antum tuh. Yang kakak yang mana nih? Antum kakaknya. Itu adanya, Masya Allah. Kapan antum berdua nikah? Enggak maksudnya masing-masing. Ya, ayo cepat-cepat nikah supaya lebih khusyuk lagi. Ya, semangat dan khusyuk ya.
Kalau udah nikah itu khusyuknya itu melek. Ya, kalau belum nikah khusyuknya itu kayak gini. Iya. Dan sebagian kakek-kakek juga khusyuknya seperti itu, kakek-kakek. Maka orang yang belum nikah terus ngantukan itu kakek-kakek sebelum jadi kakek-kakek, ya. Jangan ngantukan karena itu berpengaruh pada temannya. Jadi itu khusyuk dan tumanina bedanya, khusyuk di hati pada asalnya. Adapun anggota tubuh ikutan nanti. Adapun kalau misalnya khusyuk di anggota tubuh, hatinya enggak, maka ini khusyuk nifaq kata para ulama. Khusyu'un nifaq, yang para ulama bilang, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari khusyuk kemunafikan. Nah, khusyuk salat itu adalah hadirnya qalbu saat salat di hadapan Allah. Dengan tenangnya hati. Dengan tenangnya hati. Dan memahami apa yang dibaca. Al-Kuliah itu khusyuk globalnya seperti itu, karena panjang kalau kita baca semua. Khusyuk itu di qalbu pada asalnya, hadir qalbunya ketika dia salat. Dan kehadiran qalbu tersebut tercermin di tenangnya anggota tubuh dan perhatiannya terhadap apa yang dibaca. Itu khusyuk. Kalau antum belum merasakan tenang anggota tubuh antum, enggak memperhatikan antum baca, walaupun antum baca, tapi enggak perhatikan, enggak dimaknai, maka belum disebut khusyuk. Belum disebut khusyuk. Ya. Adapun tumakninah tidak mensyaratkan khusyuk untuk dapat tumakninah. Maka tumakninah itu yang sahih adalah dia termasuk rukun salat. Di tiap rukun dalam salat rukunnya tumakninah juga. Di setiap rukun salat rukunnya tumakninah. Tumakninah termasuk kewajiban dan rukun salat. Namun tumakninah ini tidak mensyaratkan khusyuknya antum, qalbu antum. Sehingga seseorang ketika dia tumakninah dalam rukuknya, sujudnya, qiyamnya, tapi dia tidak khusyuk, pikiran kemana-mana, tetap sah nggak tumakninahnya? Tetap sah. Salatnya tetap sah. Jadi tumakninah itu wajib atau bahkan rukun di setiap rukun. Adapun khusyuk wajib atau enggak? Nah ini. Adapun khusyuk wajib atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i secara global khusyuk itu sunnah. Khusyuk dalam salat sunnah. Namun mungkin agar kita itu lebih baik lagi salatnya, maka kita katakan secara global khusyuk itu memang sunnah. Misal, ya, secara global khusyuk itu memang sunnah. Namun ketika kita teringat akan kelalaian dalam salat, maka wajib kita untuk balik ke kekhusyuan. Faham gak maksudnya gimana coba? Khusyuk secara global sunnah. Dan tidak membatalkan salat jika dia tidak khusyuk salatnya. Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan orang-orang yang salatnya itu enggak dapat pahala tapi sah. Menunjukkan bahwasanya khusyuk itu sunnah secara fikih. Sunnah secara fikih, keabsahan salat, khusyuk itu sunnah. Banyak dong orang yang sengaja meninggalkan khusyuk. Batal enggak salatnya? Enggak. Secara fikih. Namun secara tazkiyatun nufus, khusyuk itu wajib. Makanya ketika kita ingat bahwasanya diri sedang lalai dalam salat, maka wajib kita untuk balik ke khusyuk. Ya. Soal ini ada dua hukum di alam yang berbeda. Di alam fikih, dalam fikih kan hanya membahas tentang ini ya kan. Sah atau tidaknya, batil atau enggak itu. Maka khusyuk itu enggak harus secara fikih toh. Tapi secara yakni tazkiyatun nufus, secara pembersihan jiwa, secara maksud dari salat, maka khusyuk itu wajib. Khusyuk itu wajib.
Bagaimana tidak dikatakan wajib? Sementara di surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Ini kan semua disebutnya kewajiban-kewajiban. Wajib untuk mengalihkan diri dari kelalaian, wajib enggak? Wajib. Itu ayat ketiganya. Ayat berikutnya juga. Masa yang paling awal alladzina hum fi salatihim khashi'un malah dijadikan sebagai apa? Sunnah bukan wajib gitu kan? Maka memang secara fikih sunnah untuk apa? Supaya kita katakan orang yang khusyuk enggak khusyuk pun tetap sah secara fikih. Namun salat kan bukan hanya tentang fikih doang. Salat ada makna dan maksud. Dan ini yang dimaksudkan di sini khusyuk dari segi makna, maksud yaitu betul-betul menghadirkan diri supaya bersih dalam salatnya. Maka ini menjadi kewajiban. Begitu. Jadi satu sisi itu wajib, tapi sisi lain itu sunnah. Dan sunnah itu pun hanya karena dengan maksud untuk masalah fikih dan keabsahan salatnya saja, bukan dari inti dan maksud dari salat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair jaza atas kehadiran antum. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukupkan sampai sini insyaallah taala. Pada pertemuan mendatang kita akan membahas hadis-hadis berkaitan dengan khusyuk. Semoga bermanfaat. Namun pekan mendatang kayak pekan pertama, jadi kemungkinan anak tidak. Ya. Jadi kita mungkin 2 pekan lagi atau gimana nanti insyaallah kita bincangkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.